Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi, kita akan melanjutkan materi yang sudah ada ataupun kita akan memulai materi yang baru. Materi apa sih? Yuk kita pelajari bersama-sama, oke? Jangan kemana-mana, stay tune. Dah. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bu Liza. Hari ini kita belajar tentang sistem ekonomi ya. Di buku paket itu ada kalau tidak salah di bab 4 ya tentang sistem ekonomi. Tapi ini saya tarik karena beberapa materi mengalami penyusutan selama pandemi Covid ya. Jadinya ini kita ada di bab 3. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu sebenarnya awal mulanya ya, itu kita bisa dapatkan dari masalah pokok ekonomi atau masalah pokok ekonomi itu sebenarnya apa sih? Ternyata kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Karena sifatnya tidak terbatas itu akhirnya menyebabkan yang namanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi kalau masih ada yang ingat itu terbagi menjadi dua ya kan, ada masalah ekonomi modern dan ada masalah ekonomi tradisional. Kalau masalah ekonomi tradisional itu adalah masalah ekonomi yang dimana dia cuma membahas tentang produksi, distribusi dan juga konsumsi ya kan. Kalau masih kalian ingat, ternyata materi ini juga pernah kalian pelajari ketika SD. Produksi itu apa sih sebenarnya? Oh, produksi itu ternyata adalah memproduksi barang atau jasa. Kemudian distribusi apa? Menyalurkan barang tersebut. Jadi kita membutuhkan pihak ketiga untuk menyalurkan barang tersebut sampai ke konsumen. Contohnya apa? Nah, sekarang ini kan kita lagi booming banget nih belanja online. Kayak misalnya JNE, Si Cepat, Ninja, terus ada Paxel. Nah, itu adalah dia pihak ketiga untuk mendistribusikan barang dan jasa. Biasanya sih barang ya, kalau jasa nggak mungkin lah kita kotakin gitu kan. Nah, kemudian kalau konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita butuhkan gitu. Artinya bahwa kita ini menggunakan barang-barang tersebut. Apakah butuh pengorbanan? Iya, butuh pengorbanan. Seperti itu. Nah, nanti dari masalah pokok ekonomi itu ternyata di suatu negara itu dinaungi oleh suatu sistem. Nah, sistem ekonomi itulah yang akan kita pelajari. Sistem ekonomi itu ada 4. Ada sistem ekonomi kapitalis, tapi sebelum kapitalis kita mengenal yang namanya adalah sistem ekonomi tradisional. Karena sebelum kapitalis kita mengalami sistem ekonomi tradisional dulu. Nah, setelah kapitalis atau kita mengenalnya adalah sistem ekonomi liberal ya. Nah, baru nanti kita juga akan ada yang namanya sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial itu sistem ekonomi terpusat atau komando. Berarti semuanya akan diatur oleh pemerintah. Jelasnya nanti ya, ada di ada di selanjutnya. Kemudian sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu adalah penggabungan dari sistem ekonomi liberal dan juga sosialis. Nah, sistem ekonomi ini ternyata dikembangkan lagi di Indonesia karena kita menganut ideologi Pancasila, makanya ada sistem ekonomi Pancasila. Ini kita nanti akan mempelajarinya apa sih bedanya sistem ekonomi campuran dengan Pancasila. Ya, tapi sebelum ke situ kita akan membahas dulu nih sistem ekonomi tradisional. Ya, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini biasanya suatu negara masih menggunakan sistem hukum sesuai dengan negaranya atau sesuai dengan daerahnya. Biasanya dia identik dengan adat istiadat. Kenapa sih seperti itu? Oh, ternyata mereka masih terbatas dengan modal. Jadi modal itu kalau dipikir kepala kita biasanya identik dengan uang, tapi ternyata modal itu nggak cuma uang, bisa aja seperti skillnya, terus modal dalam mesinnya atau juga modal sumber daya alamnya. Jadi banyaklah yang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai modal. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional ini ada beberapa ciri.
Ciri yang pertama adalah belum ada pembagian kerja. Artinya masyarakat itu kerjanya masih berantakan. Jadi nggak ada tuh yang si A bagian marketing, si B bagian distribusi, kemudian si C bagian packaging barang atau apa, nggak ada. Jadi semuanya itu masih dikerjakan oleh sendiri dan biasanya satu orang tuh melakukan pekerjaan. Jadi bisa aja sih satu orang mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, masih berupa barter. Mereka itu berarti melakukan pembayarannya itu melakukan tukar menukar. Kalau sekarang kita kenal alat tukar itu adalah uang. Itu alat tukar yang benar-benar sah di mata hukum gitu, tapi ternyata dalam sistem ekonomi ini barter biasanya ditukar dengan barang yang memang kita butuhkan atau kita setuju dengan orang tersebut, melakukan kesepakatan. Misalnya di sini contohnya ada orang yang punya buah pisang dengan ada yang punya buah jeruk. Nah, mereka setuju, mereka mau gitu keduanya. Akhirnya mereka melakukan barter lah di situ. Dan ketiga, perekonomiannya masih bersifat tertutup. Artinya mereka melakukan kegiatan ekonomi atau melakukan sistem ekonomi ini sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhi oleh keluarganya saja. Jadi tidak dilakukan untuk masyarakat luas, enggak. Biasanya dia cuma ke keluarganya dia sendiri atau keluarganya beserta neneknya, bibinya atau siapapun keluarga yang masih dianggap hubungannya masih dekat, tidak sifatnya tidak ngeglobal dan tidak luas seperti itu ya. Kemudian masyarakatnya masih bersifat tradisional dan miskin. Karena masyarakat ini tradisional dan miskin, akhirnya mereka terbatas dengan modal. Lagi-lagi modal itu nggak cuma dari segi uang, tapi juga bisa dari skill atau kemampuan. Kalau orangnya nggak bisa melakukan apa-apa, ya mereka nggak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik untuk mendapatkan sebuah modal yang bisa dia dapatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau misalnya buat modal kerja. Enggak. Jadi modal ini sangat mempengaruhi. Jadinya ya masyarakat itu harus mencari gimana caranya bisa memenuhi modal sehingga dia bisa lepas dari kehidupan yang sifatnya mungkin miskin ataupun berada di bawah garis kemiskinan seperti itu. Kemudian yang kelima, jenis yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya ngambil contoh padi. Kenapa padi? Ternyata di Indonesia itu pengkonsumsi atau yang mengonsumsi padi itu tingkatnya masih sangat tinggi. Kayak misalnya di Indonesia sendiri itu pun ternyata orang yang makan nasi itu kita masih banyak banget jumpai di mana-mana, karena kalau belum makan nasi katanya sih belum kenyang. Jadinya ya mau nggak mau harus makan nasi. Nah ini karena Indonesia itu peminatnya banyak, akhirnya kita memproduksi barang yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena untuk menghemat biaya. Jadi mereka itu kalau orang di kampung tuh aman lah kalau udah punya beras gitu istilahnya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun urusan makanan itu penting ya. Jadinya mereka memproduksi makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian selanjutnya modal yang tidak terlalu besar. Kalau modal yang tidak terlalu besar itu berarti masyarakat bisa menggunakan modal sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal yang tidak terlalu besar itu biasanya sangat membantu untuk masyarakat itu sendiri untuk bisa mencari mencari bahan makanan yang kira-kira modalnya sedikit tapi dengan jumlah yang banyak seperti itu, dan sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kemudian yang ketujuh, alat yang digunakan masih sederhana. Seperti ini saya ngambil bajak sawah masih menggunakan sapi atau kerbau. Padahal sih sebenarnya sudah ada yang menggunakan alat, tapi karena mereka terbentur dengan modal yang masih sedikit, ya udah mereka menggunakan tenaga sapi dan
kerbau ini. Ada juga sih yang menggunakan ini karena mereka menganggap bahwa saya nggak perlu modal buat beli bensin atau solar, karena kan kalau menggunakan alat mesin bajak itu harus menggunakan bahan bakar. Nah ini tidak perlu, paling nggak ya dia harus merawatnya dengan baik si binatang ini. Selanjutnya ada rasa kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini karena masih sifatnya tradisional, berarti semuanya itu masih bisa dijalankan secara bersama-sama. Seperti ini misalnya membangun sebuah rumah atau masjid yang bisa dilakukan oleh warga atau masyarakat sekitarnya. Nanti pada akhirnya mereka berpendapat bahwa kalau menggunakan tenaga warga sekitar itu tidak perlu menggunakan modal yang besar untuk membayar membayar tukang bangunan. Kalau kita mengenalnya adalah tukang bangunan, jadi kita bisa menghemat biaya. Itu adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya kita akan ke kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Lebihannya yang pertama adalah tidak adanya persaingan dan anggota masyarakat tidak terbebani oleh target. Artinya semuanya sifatnya adil. Jadi tidak terbebani oleh pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang ringan. Jadi tidak ada rasa di mana adanya ketidakadilan. Jadi mereka itu merasa semuanya pekerjaannya sama. Jadi mereka merasa semuanya itu ya satu rasa lah istilahnya buat mereka itu semua. Kemudian yang kedua, setiap masyarakat termotivasi menjadi produsen. Karena mungkin mereka merasa modalnya sedikit, akhirnya dia mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan olehnya untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, akhirnya diproduksi sendiri daripada dia menggunakan tenaga orang lain dan dia harus membayar uang yang lebih. Akhirnya dia ingin menjadi produsen sendiri untuk memproduksi suatu barang untuk menghemat biaya. Dan yang ketiga, produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Biasanya identik dengan mereka itu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena ya itu tadi sifat dari sistem ekonomi tradisional ini masih mereka itu memenuhi kebutuhan untuk keluarganya sendiri, sifatnya masih tertutup ya, jadi belum memikirkan orang lain. Jadi memproduksi barang itu untuk dirinya sendiri. Nah, setelah kelebihan itu kita biasanya dari kelebihan itu adanya kelemahan. Kelemahan dari sistem ekonomi itu yang pertama adalah manusia bertindak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia punya skala prioritas, mana yang harus diperhitungkan dulu, mana yang harus dia mana yang harus dia jalankan lebih dahulu, seperti itu. Kalau misalnya yang pertama adalah tentang pangan, ya kan, berarti dia gimana caranya supaya anak-anak saya dan keluarga saya bisa makan. Berarti harus nanam padi, harus nanam sayuran atau punya kolam ikan dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan, yaitu dia itu ya semuanya untuk kebutuhan keluarganya karena memang masih tertutup sifatnya. Jadi ya lagi-lagi apapun yang dilakukan dia itu hanyalah untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya alam. Jadi karena dia mikirnya cuma gimana nih caranya biar keluarga gue bisa makan, keluarga saya bisa makan, atau keluarga saya bisa sejahtera, berarti ya dia tanpa memikirkan efisiensinya. Jadi semuanya itu dijalankan, yang penting bisa makan dan bisa sejahtera. Oke. Itu semua adalah tentang sistem ekonomi tradisional. Jadi ada beberapa negara yang masih menganut sistem ini, walaupun kita lihat kayaknya terlalu kuno, tapi ternyata ini menguntungkan untuk negaranya dia. Seperti misalnya di Amerika Tengah, Ethiopia, terus Malawi itu masih menggunakan sistem ini karena memang negara itu sendiri modalnya masih sangat minim, ya mau nggak mau mereka harus menjalankan sistem ekonomi ini.
Oke, saya rasa cukup materi kali ini tentang sistem ekonomi. Nanti untuk sistem selanjutnya kita sambung di part selanjutnya ya. Nah, sebelum kita selesai, ada beberapa tugas yang ingin saya sampaikan ke kalian ya. Tugas yang pertama adalah ini sifatnya adalah esai, jadi kalian bisa langsung mengerjakannya. Soalnya saya bacakan aja ya nanti. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi menurut Ghilarzo ya. Saya ulangi. Jelaskan apa yang dimaksud sistem ekonomi menurut Ghilarzo. Itu nomor 1. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Ya, nomor 3, sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Nomor 4, sebutkan kebaikan dari sistem ekonomi tradisional. Nomor 5, sebutkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Dan yang terakhir adalah nomor 6, negara yang menganut sistem ekonomi tradisional itu negara apa saja. Oke, silakan kalian kerjakan soal ini lalu nanti dilampirkan di format yang nanti akan saya informasikan. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Kita akan melanjutkan materi yang sudah ada ataupun kita akan memulai materi yang baru. Materi apa sih? Yuk kita pelajari bersama-sama, oke? Jangan kemana-mana, stay tune. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem ekonomi. Yang kedua yaitu tentang sistem ekonomi komando atau biasanya dikenal dengan sosialis atau juga terpusat. Nah, ya. Sistem ekonomi komando atau dikenal dengan sistem ekonomi terpusat, sosialis. Di sini biasanya juga sifatnya komunis ya. Karena semuanya itu diatur oleh pemerintah. Jadi pengertian dari sistem ekonomi komando itu adalah suatu sistem dengan kendali yang ketat di mana berada di pihak pemerintah. Jadi semuanya itu diatur oleh pemerintah, baik itu kepemilikan bisnis, kemudian hasil dari laba atau keuntungan, alokasi sumber daya alam, kemudian pencapaian tujuan yang akan dihasilkan dari kegiatan produksi, terus masalah distribusi, itu juga semuanya dikelola oleh pemerintah. Jadi lainnya atau garis besarnya adalah sistem ekonomi ini semuanya diatur oleh pemerintah. Lalu masyarakat sendiri ngapain? Masyarakat itu hanya membantu apa yang diminta oleh negara. Jadi ya istilahnya masyarakat itu pembantu negara. Tapi walaupun seperti itu, pemerintah tetap akan menjalankan kewajibannya, yaitu ingin mensejahterakan masyarakatnya. Kenapa sih dilakukan seperti ini? Karena memang negaranya itu sendiri ingin membuat semuanya itu merata. Tapi ya ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya dari sistem ekonomi ini, karena masyarakat sendiri itu kan punya ide dan kreativitas yang masing-masing. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya di ciri-ciri, kelebihan dan juga kelemahan. Kemudian di sini ada beberapa ciri dari sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat ya, yaitu yang pertama, semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Artinya semua sumber daya itu ya milik negara, nggak ada milik rakyat. Jadi ya dikuasai oleh negaranya dan kepemilikannya juga dimiliki oleh negara.
masyarakat identik tidak mendapatkannya, ke hak pemilikannya maksudnya ya. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama, tidak ada perusahaan swasta dan tidak ada perusahaan yang milik join antara negara dan juga swasta, itu tidak ada. Jadi semuanya itu milik negara seperti itu. Kemudian yang ketiga, harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. Itu tadi yang saya bilang bahwa sampai penentuan harga sekalipun itu ditentukan oleh negara. Atas dasar apa ya? Karena memang mereka sistemnya adalah komando, semuanya di bawah tangan pemerintah langsung gitu ya. Nah, yang keempat, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah, yaitu kalau tradisional tadi kan tidak ada pembagian kerja karena mereka bingung ya mau melakukan apa nih, karena mereka biasanya melakukan kegiatan ekonominya untuk keluarganya sendiri. Tapi ini ternyata di dalam pemerintahan sistem ekonomi komando itu pun juga tidak adanya pekerjaan yang bisa diatur sendiri, tapi diatur oleh pemerintah, sampai sehal kecil apapun itu diatur oleh pemerintah. Kemudian karena efek kelemahannya itu semuanya diatur oleh negara, akhirnya ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi komando ini. Yang pertama yaitu adalah pemerintah itu tidak memberikan hak kepemilikan suatu barang kepada masyarakatnya. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, potensi kreativitas dan juga inovasi masyarakatnya tidak bisa berkembang karena masyarakatnya itu diatur oleh pemerintahnya itu sendiri. Jadi ya kamu misalnya mau bikin sebuah jenis makanan nih yang biasanya red velvet mungkin berubah jadi blue velvet gitu kan. Red itu kan merah, kalau blue itu biru, mungkin bisa blue velvet, itu agak sulit. Jadi itu memang harus semuanya disesuaikan dengan pemerintah. Tapi walaupun kelemahannya seperti itu, mereka mempunyai kebaikan. Kebaikannya diantaranya yang pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Jadi masyarakatnya identik mereka hidupnya itu ya bisa dibilang tercukupi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian pemerintah dapat menentukan jenis industri atau produksi. Pemerintah bisa tahu nih barang apa yang kira-kiranya kurang di masyarakat, atau stoknya yang tinggal sedikit, atau mungkin sekarang membutuhkan apa itu bisa langsung diproduksi. Misalnya kayak sekarang nih lagi adanya pandemi COVID-19, makanya mungkin negara itu membuat masker atau mungkin sarung tangan atau hand sanitizer untuk masyarakatnya. Kemudian pemerintah bisa mendistribusikan barang-barangnya. Jadi pemerintah itu bisa mendistribusikan barang itu sampai ke daerah-daerah pelosok dengan upaya pemerintah sendiri, gimana caranya untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya, karena mereka harus bertanggung jawab ya, semuanya itu diatur oleh mereka. Dan yang terakhir adalah pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Karena pengendalian dan pengawasan ini semuanya di tangan pemerintah, ini lebih mudah dikendalikan karena semuanya kegiatan perekonomiannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi agak sedikit terhindar dari miskomunikasi untuk pengawasan. Seperti obat-obatan, itu juga mereka biasanya lebih mudah untuk terdeteknya barang itu legal atau ilegal seperti itu. Nah, negara yang menganut sistem ini biasanya itu negara pecahan Uni Soviet beberapa. Kemudian Rusia, dan kita mengenalnya adalah Tiongkok. Jadi Tiongkok itu dulu awalnya adalah negara komunis, mungkin masih saat ini, tapi dia sekarang sudah mulai membuka ya. Dia sudah melakukan kegiatan perdagangan internasional, tapi mungkin sistemnya di dalamnya masih komunis seperti itu. Oke. Saya rasa penjelasannya cukup detail mengenai sistem ekonomi komando. Nah, sebelum selesai pembelajaran kali ini, saya mau memberikan latihan seperti kemarin, yang sistem ekonomi tradisional, nggak jauh beda ya. Nah, kali ini soalnya tentang sistem ekonomi komando.
soalnya saya akan bacakan saja ya. Jadi soal nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis? Silahkan kalian jelaskan. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sebutkan yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi komando. Keempat, yang menjadi kelebihan sistem ekonomi komando, tolong disebutkan dan dijelaskan. Dan yang terakhir adalah sebutkan 5 negara yang menganut sistem ekonomi komando. Saya rasa pertanyaannya cukup jelas, jadi silakan kalian kerjakan di form yang telah saya berikan. Dan kalaupun ada beberapa materi yang kalian terlewatkan, ini bisa di back lagi, kalian bisa mendengarkan lebih jelas lagi. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi ke sama saya Bu Liza. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi pasar atau liberal dan juga kapitalis. Kemarin kita sudah belajar ya tentang sistem ekonomi tradisional, kemudian ada sistem ekonomi yang lainnya. Nah, kali ini saya mau membahas tentang sistem ekonomi liberal atau pasar atau juga kapitalis. Oke, saya sambil melihat PPT ya, nanti juga kalian akan saya berikan PowerPoint-nya. Nah, di sini sistem ekonomi liberal menurut si Adam Smith yaitu The World of Nations ya pada tahun 1776 diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan laissez-faire ya. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individunya mengejar kepentingannya mereka sendiri tanpa melibatkan atau tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Jadi tidak ada campur tangan sama sekali dari negara. Nah, kemudian setelah itu lahirlah revolusi Perancis pada tahun 1789. Semakin memperkuatlah paham kapitalis tersebut bahwa menurut si kapital itu yang pasar murni sebagai sistem ekonomi semata-mata mementingkan kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih tinggi lagi. Jadi kapital itu nominal ya, nominal uang lah istilahnya. Jadi biar dia itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa melibatkan negara. Ciri-ciri dari ekonomi pasar bebas yaitu yang pertama adalah semua alat sumber produksinya itu dikuasai oleh perseorangan. Jelas, tadi kan katanya usahanya itu adalah tanpa campur tangan negara. Jadi ya semuanya diakui oleh perusahaan perseorangan. Jadi ada istilah yaitu barang milik saya bukan milik bersama gitu loh. Jadi semuanya itu boleh dimiliki oleh hak pribadi seseorang. Orang bebas memilih lapangan pekerjaan di bidangnya usaha sendiri. Jadi ya terserah kalian mau jadi apa gitu. Kalau misalnya di negara yang kapital ini, jadi pemerintah tidak ikut campur tangan. Itu semua ada di tangan kalian atau ada di tangan masyarakatnya. Mau jadi bartender, mau jadi waiters, mau jadi pramugari, mau jadi dokter, itu semua ada di haknya si masyarakat. Kemudian para produsen bebas menentukan apa yang menentukan apa dan beberapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini dia. Kalau liberal atau kapital ini yaitu dia itu ingin mencari keuntungan yang besar. Jadi ya bisa aja dia menggunakan barang-barang yang harganya murah dijual dengan mahal segala macamnya, atau mungkin dia mencari cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu terserah, karena itu kebebasannya mereka sendiri dan negara tidak berhak untuk mengaturnya. Jadi bebas dan diperbolehkan. Kemudian campur tangan negara ditiadakan atau dibatasi, sangat-sangat dibatasi atau sangat ditiadakan. Kenapa demikian? Karena mereka itu ya ini menggunakan sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini. Jadi semuanya itu ya ada di tangan masyarakatnya. Terserah masyarakatnya mau seperti apa kayak gitu. Kemudian
ada persaingan antar pengusaha. Nah, ini biasanya terjadi adanya gap atau jurang pemisah antara si penguasa yang bukan penguasa, pengusaha yang dia punya modal banyak dengan si pengusaha yang dengan modal sedikit. Biasanya uh, ini sangat mempengaruhi dalam memproduksi suatu barang, karena misalnya mesin, kalau orang yang perusahaannya gede ya mesinnya dia juga akan lebih baik, kemudian mungkin jumlah mesinnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya yang uh, perusahaan yang modalnya sedikit ya mungkin dia pas-pasan. Nah, akhirnya ada persaingan lah di situ antara si pengusaha kecil dengan si pengusaha yang besar ya. Kemudian adanya harga yang dibentuk oleh pasar. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar, oleh masyarakat sendiri, tidak dikasih aturan oleh pemerintah. Misalnya kalau kita nih ya di Indonesia, kamu pernah nggak sih beli barang ada tulisannya head, harga eceran tertinggi. Jadi kalau misalnya mau jual barang itu tidak boleh melebihi harga eceran tertingginya itu, jadi harus di bawah itu. Kalau misalnya udah di atas itu berarti uh, toko itu mungkin akan mencari keuntungan yang lebih, dan itu sebenarnya tidak baik karena sudah diatur dalam pemerintah. Jadi sebaiknya harganya itu di bawah dari harga eceran tertinggi. Tapi kalau misalnya di pasar bebas itu boleh aja terjadi dan itu lumrah. Tapi kalau di Indonesia kebetulan kan sistem ekonomi campuran dan Pancasila gitu kan, jadi nggak boleh, itu udah diatur. Nah, yang terakhir, produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba serta semua kegiatan didorong oleh prinsip laba. Jadi ya mereka itu bekerja untuk apa? Nyari keuntungan, nyari laba ya. Laba itu namanya adalah keuntungan atau profit. Ya, kembali lagi, mereka itu bekerja untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk memakmurkan hidupnya dia sendiri, maka semuanya bisa dijalankan oleh dia sendiri dan negara tidak boleh ikut campur tangan gitu, atau dibatasi campur tangannya. Ini adalah ciri dari ekonomi pasar bebas atau pasar kapitalis ya, atau sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya ada sih segi kebaikan dari sistem ekonomi ini. Kebaikannya yang pertama apa? Menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian. Jadi karena semuanya itu dari dirinya dia sendiri, jadi mau nggak mau ya mereka harus berkreasi. Kreasinya atau seperti apa? Misalnya dia bisa aja membuat produk yang homemade atau misalnya handicraft. Jadi dia punya nilai lebih terhadap barangnya dia sendiri untuk bisa dijual lagi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Jadi karena mungkin suatu produk itu kualitasnya baik, akhirnya bisa mendorong lagi kepada suatu perusahaan yang mungkin menjual produk yang sama, dan akhirnya adanya persaingan untuk menjual barang yang lebih baik lagi mungkin dibandingkan dengan produk yang sebelumnya, kayak gitu. Kemudian semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik barang dan jasa. Tadi jadi semuanya itu bisa diakui oleh seseorang, maka semuanya bisa berhak mempunyai sumber-sumber produksi yang diinginkan, kayak gitu. Kemudian meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas yang tinggi didasarkan oleh motif mencari laba. Jadi kalau dalam sistem ekonomi itu ya kayak ini ya, prinsip ekonomi dengan usaha yang minimal mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi harus efektif dan efisien dalam memproduksi suatu barang sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar juga, seperti itu. Lalu munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi supaya bisa laku di pasaran. Nah, ini karena mereka mau cari keuntungan, akhirnya mereka mencari solusi. Mungkin barangnya itu harus dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin, packagingnya juga semenarik mungkin, supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian orang dan orang tertarik untuk membelinya. Kalau semakin banyak orang yang tertarik dan membelinya, maka dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga, kayak gitu.
Kemudian hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Jadi terserah nih si produsen mau dalam sektor apa, sektor banyak ya, sektor dalam perekonomian, dan itu dibebaskan dan diserahkan kepada si pengusahanya. Kemudian yang terakhir adalah produksi didasarkan suatu kebutuhan masyarakat. Jadi dia itu harus memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak dibutuhkan oleh masyarakat, ya perusahaannya akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan atau laba seperti itu. Nah, di sini selain ya, tadi kita udah bahas tentang kebaikan dari sistem ekonomi liberal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelemahan sistem ekonomi liberal. Jadi, kalau di sini kelemahannya yang pertama adalah banyaknya terjadinya monopoli masyarakat. Yang tadi saya bilang, jadi ada nih gap atau rentang di antara yang pengusaha punya modal besar sama pengusaha punya modal yang kecil. Nah, akhirnya karena ini semuanya dilakukan oleh secara individu oleh si pemilik perusahaan, maka akan terjadinya monopoli. Monopoli itu sangat-sangat bisa saja mematikan perusahaan yang kecil yang mungkin menjual produk yang sama seperti itu. Kemudian monopoli itu apa sih? Ternyata monopoli itu cuma ada satu penjual dalam satu produk seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena memang kalau di Indonesia ya, kebetulan Indonesia itu kan sistem ekonominya Pancasila, semua yang bersifat vital itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya di negara tersebut ini atau di negara yang sistem ekonomi liberal, maka ya itu semua sah aja bisa dilakukan oleh pihak swasta gitu, tidak dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya bisa saja nanti yang memonopoli adalah si pengusaha yang punya modal besar dan dia akhirnya punya hak untuk menjual barang itu dengan harga yang mahal, bisa saja seperti itu ya. Kemudian ya, jadi seperti itu ya. Kita lanjutin ya. Nah, tadi udah tentang terjadinya monopoli di masyarakat. Kemudian yang kedua, menyamakan sebuah pendapatan tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas. Jadi negara tadinya mau mengatur tingkat pendapatan dari setiap per kapita di setiap daerah, ternyata itu agak sulit karena semuanya itu negara tidak punya kewenangan yang besar, disebabkan karena perekonomian atau sistem usahanya atau perusahaan-perusahaan banyak yang dipegang oleh pihak swasta. Kalau demikian berarti ya adanya kesenjangan antara pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bisa saja masyarakat yang bekerja di perusahaan yang besar gajinya banyak, terus lalu masyarakat yang kerjanya di perusahaan yang biasa-biasa aja gajinya juga jadinya biasa-biasa aja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat kaya akan semakin kaya sedangkan bagi masyarakat miskin semakin miskin. Ini yang tadi saya bilang, ini ada gap, ada jurang pemisah bahwa yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, karena itu semua adalah kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri. Kemudian munculnya persaingan tidak sehat karena semuanya yang mendapatkan keuntungan, ya mau nggak mau mereka memikirkan caranya gimana sih supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, akhirnya kalau sudah seperti itu mungkin berbagai cara dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Kemudian rentan terjadi krisis ekonomi. Kalau terjadi krisis ekonomi ya udah sangat berat ya. Karena negara akhirnya sulit mengatur karena itu semua dijalankan oleh pemilik perusahaan perseorangan. Lalu adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kalau udah seperti ini ya efeknya ya kembali lagi ke negara dan juga masyarakat, di mana mungkin perusahaan itu tidak memikirkan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan yang akan datang. Akhirnya banyaklah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada saat itu karena ya tujuan mereka cuma mencari keuntungan aja, seperti itu ya. Kita lanjut. Negara yang manut sistem ekonomi liberal atau pasar bebas ini paling banyak emang di Amerika Serikat,
kemudian ada Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Jadi negara inilah yang sangat-sangat terlihat sekali sistem ekonomi liberal dan kapitalisnya, karena semuanya itu kembali lagi perusahaannya itu dipegang oleh si pemilik perusahaan sendiri dan negara sulit untuk mengaturnya atau bahkan tidak bisa mengaturnya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, kembali lagi sama saya Bu Liza. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Nah, kali ini saya langsung masuk ke materi tentang sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi penggabungan antara ekonomi komunis dengan juga liberal, atau yang sistemnya terpusat dengan yang bebas. Nah, di sini ada pengertian dan definisi sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi pertengahan dari dua sistem, yaitu sistem ekonomi komando dan pasar bebas. Kemudian ini bisa juga definisi sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, namun masyarakat masih mempunyai hak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Jadi di sini ada peran serta antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi semuanya bisa saling berkolaborasi untuk menjalankan ekonomi di suatu negara tersebut ya. Kemudian di sini ada ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama adalah gabungan dari dua sistem komando dan pasar. Kalau komando itu kan semuanya serba dijalankan oleh negara tanpa ada campurnya masyarakat. Nah, kalau sistem pasar itu keterbalikannya. Kalau sistem pasar itu adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakatnya lebih banyak ya, sedangkan pemerintahnya itu nggak ikut campur atau bahkan ikut campurnya cuma sedikit, seperti itu. Kemudian yang kedua, peran pemerintah dan swasta berimbang. Ya, di sini tuh semuanya berperan serta dalam menyelesaikan atau menjalankan ekonomi di negaranya. Kemudian barang dan modal sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Hal ini untuk mengatasi monopoli sumber-sumber daya alam yang sifatnya vital, seperti itu. Kalau di liberal kan boleh dijalankan oleh si pemilik perusahaan perseorangan. Kalau di sistem ekonomi terpusat dimiliki oleh negara. Nah, kalau di sini yang vital ini memang dimiliki oleh pemerintah, tapi lebih cenderung kalau pemerintah itu memilikinya yang bersifat vital. Artinya ada beberapa hal yang tidak vital tapi boleh dimiliki oleh pihak swasta, seperti itu. Kemudian pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Nah, ini pemerintah boleh melakukan intervensi apapun untuk mengatasi perekonomian di suatu negara. Makanya di sini pemerintah itu dia berhak untuk mengaturnya untuk menjaga perekonomian suatu negara bisa tetap stabil. Kalau misalnya terjadi inflasi, maka dia bisa mengatasinya dengan kebijakan fiskal ataupun moneter gitu. Dan juga negara bisa mengawasi atau membantu dalam sektor swasta, seperti dalam misalnya pendistribusian atau penentuan harga. Jadi kalau misalnya ada produsen yang jual barangnya terlalu mahal, mungkin akan dikaji oleh pemerintah, karena kan masyarakat mungkin ya ekonominya tidak selalu bagus ya, atau mungkin tidak semuanya berada di garis ekonomi menengah ke atas. Bisa jadi ada yang masyarakat miskin, jadi mungkin harganya itu harus disesuaikan dengan mereka. Kemudian kebaikan sistem ekonomi campuran. Di sini kebaikan sistem ekonomi campuran itu ada sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas ya. Jelas sekali nih. Kalau misalnya pemerintah pusat itu atau pemerintah, nah itu cuma memegang yang vital seperti BBM dipegang Pertamina, kemudian listrik dipegang oleh PLN, kemudian
transportasi udara dipegang oleh PT Garuda atau Angkasa Pura. Kemudian kereta api dijalankan oleh PT KAI, seperti itu. Jadi memang dibikin jelas, dan pihak swasta pun juga tidak ada kebingungan untuk melakukan kegiatan bisnis, kira-kira mau bikin sektor apa nih, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenaikan harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Jelas yang tadi saya bilang bahwa pemerintah ikut serta dalam menentukan harga atau intervensi harga. Kenapa demikian? Karena masyarakat di suatu negara itu belum tentu mereka itu semuanya orang kaya, tapi juga ada yang mungkin berada di bawah garis kemiskinan. Nah, pemerintah berhak untuk mengendalikan harga seperti itu, supaya semuanya bisa membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dapat hidup sejahtera, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Jadi hak milik itu, hak cipta itu ya pemerintah berhak untuk mendorongnya kepada seseorang yang kira-kira memang dia mempunyai itu, dan itu bukan apa ya namanya, tidak bersifat vital. Kalau vital yaitu punya pemerintah, kalau misalnya tidak vital yaitu boleh dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelemahan di sini yang pertama adalah jika peran pemerintah mendominasi, akan timbulnya ketidakpercayaan pihak swasta kepada pemerintah. Jadi pemerintah terlalu banyak ngatur ini itu, semuanya diatur, seperti masalah produksi, kemudian masalah distribusi, masalah produk lah, masalah macam-macam, dan akhirnya nanti pada akhirnya pihak swasta tidak percaya dan kepada pemerintah, maka akhirnya mereka banyak yang adanya timbul ketidakpercayaan, dan akhirnya pihak swasta merasa keberatan. Kemudian yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, ini keterbalikannya juga ya. Jadi kalau swasta terlalu mendominasi ya sangat-sangat bahaya juga, karena nanti akhirnya penentuan harga itu dipegang oleh perusahaan itu sendiri, dan akhirnya masyarakat mungkin merasa terbebankan dengan produk yang mungkin dijualnya itu terlalu mahal ataupun mungkin terlalu murah, seperti itu. Kalau murah sih nggak masalah gitu sebenarnya, cuman yang jadi masalah adalah terlalu mahalnya produk yang akan dijual oleh si pengusaha tersebut. Oke, ini udah di kelemahan sistem ekonomi campuran. Kemudian kita akan ke negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu ada yang yaitu contohnya ya, ada 4: Maroko, Malaysia, Filipina, dan India. Mereka ini menganut sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan pihak swasta juga ikut berperan dalam mengatasi perekonomian di negaranya. Di sini, menurut Emil Salim, dikutip dari Mubiarto dalam buku Membangun Sistem Ekonomi, penerapan sistem ekonomi di Indonesia itu terdiri dari beberapa periode ya, yaitu pada tahun 1930 sampai dengan 1942 atau 12 tahun itu sistemnya liberal. Kemudian dari tahun 42 ke 58 tahun lamanya komando. Dari 50 ke 59, 9 tahun lamanya liberal. Dari tahun 59 sampai 68, 9 tahun lamanya komando. Dan terus seperti itu. Jadi sistemnya tuh ntar yang liberal, komando, liberal, komando. Tapi yang paling lama itu adalah pada tahun 1930 sampai 42 itu kita masih liberal. Kenapa liberal? Oh, ternyata pada masa itu kita masih dijajah oleh Belanda. Jadi kita mengikuti sistemnya mereka, seperti itu. Tapi di sini setelah kita merdeka pun selama 8 tahun lamanya kita masih menggunakan sistem komando, bahkan sampai tahun 93 aja kita masih menggunakan sistem liberal. Nah, ini yang menjadi concern bagi pemerintah, bahwa kan Indonesia ideologinya udah Pancasila, kenapa masih liberal atau komando. Nah, ini akhirnya
mereka membuat undang-undang. Landasan pokok ekonomi Indonesia. Landasan pokok perekonomian Indonesia itu pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Undang-Undang 1945 hasil amandemen, yaitu yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tadi udah dibahas ya. Jadi semuanya itu berdasarkan kekeluargaan, jangan ada perselisihan di antaranya. Kemudian bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi yang bersifat vital itu dikelola oleh negara, seperti itu. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai juga oleh negara. Untuk apa? Supaya adil pembagiannya dan masyarakatnya juga hidup dengan makmur. Kemudian yang terakhir adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Lalu ada efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya bahwa ini semua harus berdasarkan pada sistem Pancasila, bahwa semuanya itu harus sesuai, bahwa demokrasi itu prinsipnya adalah kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan lain-lain. Supaya apa sih? Supaya itu mencapai tujuan Pancasila. Dan selanjutnya, menurut GBHN bab 3B nomor 14, pembangunan ekonomi
menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi. Maka pengarahan dan bimbingan wajib diberikan untuk terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Menurut GBHN ini ada 5 ciri pokok pada konsep ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah berkembangnya koperasi, kemudian terdapatnya komitmen pemerataan, lalu ada lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis, kemudian perencanaan yang terpusat dan dilakukan secara desentralisasi. Jadi semuanya itu yang bersifat vital dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini ada tujuan sistem ekonomi Pancasila. Ternyata sistem ekonomi Pancasila itu ada tujuannya. Nggak semata-mata dia tuh harus ngikutin oleh Pancasila. Yang pertama adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tindakan ekonomi dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Keempat, adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Lalu yang kelima, adanya koordinasi yang efektif, efisien terhadap proses produksi, konsumsi, dan investasi. Contohnya dalam menanggapi adanya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam adalah adanya pertimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan yang masa depan, atau konkretnya adalah konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi tujuan ini semuanya adalah memakmurkan rakyat, kemudian supaya tindakan bisnisnya itu berjalan dengan baik, ekonomi kita stabil, masyarakatnya bisa berinisiatif dan berinovasi, lalu dapat mengefektifkan dan mengefisienkan faktor produksi. Lalu juga ada pertimbangan antara konsumsi, investasi, dan juga tabungan. Jadi semuanya itu saling berhubungan satu sama lain, dan itu merupakan tujuan sistem Pancasila, sistem ekonomi Pancasila. Lebih kepada pemerintah ikut berperan dan juga ya, jadi semuanya itu saling berhubungan ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan sistem ekonomi Pancasila. Tadi kan udah tuh ya, udah ada berapa poin? Ada 6 poin. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Ternyata yang ketujuh itu adalah adanya pertimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan perorangan atau sektor swasta dan kepentingan umum atau sektor publik. Kemudian yang ke-8 adanya pemerataan pendapatan dan persamaan antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Kemudian yang ke-9 adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. Dan yang terakhir adalah diindahkanlah nilai yang melekat seperti nilai HAM, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan lainnya. Nah, ini juga ya, bahwa ini semua tuh merupakan tujuan sistem ekonomi Pancasila. Jadi tujuannya itu banyak, maka kita harus bisa mengkonsepkan atau mengikuti atau mengelola bisnis itu sesuai dengan tujuan sistem ekonomi ini. Sebenarnya sih nggak berat ya kalau seperti ini, karena semuanya itu sudah diatur. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk masyarakatnya juga bisa hidup makmur, terus adil, terus secara tidak langsung sumber daya alamnya juga tetap terjaga, artinya tidak tereksploitasi secara berlebihan, hubungan antara bos dengan bawahan juga baik, kemudian setiap orang punya haknya. Jadi semuanya itu bersifat adil serta adanya solidaritas. Kemudian antara sektor swasta dan sektor pemerintah atau publik juga bisa saling bekerja sama dengan baik. Ya, ini adalah tujuannya. Selanjutnya adalah fungsi sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah sebagai penyedia dorongan untuk melakukan proses produksi. Kemudian yang kedua, supaya dapat terciptanya koordinasi yang tepat dalam sebuah aktivitas individu di bidang perekonomian. Yang ketiga,
untuk mengatur pembagian hasil dari suatu produksi dalam seluruh anggota masyarakat supaya bisa terkesan dengan sesuai harapan. Dan yang terakhir adalah supaya dapat menciptakan mekanisme tertentu sehingga distribusi barang dan juga jasa dapat berlangsung dengan baik. Jadi tadi kan udah ada tujuannya tuh. Nah, di sini adalah fungsinya. Fungsi dari sistem ekonomi Pancasila. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk mencapai suatu perekonomian yang baik, distribusi yang baik, lalu produksi yang baik, serta adanya pembagian hasil yang seimbang atau juga pembagian yang adil. Jadi tidak adanya perbedaan. Kemudian setelah fungsi adanya ciri-ciri positif. Ciri-ciri positif di sini kita ada 9. Yang pertama adalah ekonominya disusun berdasarkan asas kekeluargaan, lalu cabang produksi yang vital itu dikelola oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam juga dikuasai oleh negara. Untuk apa tujuannya? Untuk memakmurkan rakyat. Kemudian perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip yang tadi ya, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Lalu sumber kekayaan dan keuangannya juga digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Warganya juga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu hak milik perindividuan diakui, potensi inisiatif dan rekreasi masyarakat juga diperbolehkan, tapi dalam batasan yang tidak merugikan kepentingan umum. Lalu yang terpenting adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi dari tujuan, fungsi, dan di sini ada ciri-ciri positifnya bahwa semuanya itu ternyata kembali lagi ya untuk keadilan, untuk persatuan, dan juga untuk kemanusiaan. Jadi semuanya itu nilai positif ya, bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang baik bagi negara Indonesia. Maka disitulah kita bisa membuat sistem ekonomi yang baik juga seperti itu. Karena kalau kita lihat dari ciri positifnya ini, ternyata semuanya adalah kembali lagi dilakukan negara untuk warganya atau untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya negara sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan atau tidak untuk masyarakat, berarti negara atau oknumnya bisa kita pemerintah berhak untuk segera mengatasinya gitu kan. Makanya ada lembaga seperti KPK atau ada OJK. Nah, itu adalah lembaga-lembaga independen yang dimana dia bertugas untuk mengurusi hal-hal yang tidak berhubungan dengan Pancasila, seperti itu ya. Kemudian setelah ciri, kita lanjut ke dalam sistem ekonomi Pancasila. Itu ada beberapa hal yang harus dihindari dalam hal negatif, yaitu adalah free fight liberal, kemudian etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi. Jadi jangan sampai kita terbawa liberalisme di mana swasta yang dominan, dan pada akhirnya terjadinya eksploitasi manusia dan bangsa dan sumber daya alam kayak gitu. Kemudian etatisme juga itu sangat dihindari karena akan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi. Kemudian pemusatan kekuatan ekonomi, yaitu adalah kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi jangan sampai ekonomi itu dipegang oleh negara saja atau swasta aja, karena itu sangat merugikan negara dan juga masyarakat, karena nanti akan adanya monopoli dan dalam penetapan harga juga sangat penetapan harga juga ya bisa dilakukan oleh sebelah pihak, jadi nggak antara masyarakat dan juga negara kayak gitu. Kenapa sih penetapan harga masuk dalam pemusatan kekuatan ekonomi? Ternyata di Indonesia itu kan
nggak cuma orang kaya, tapi ada juga orang yang miskin atau orang yang berada di garis kemiskinan. Makanya pemerintah berhak mengatur harga suatu barang. Makanya ada istilah HET atau harga eceran tertinggi. Nah, disitulah dimana para produsen atau pedagang sebaiknya kalau menjual itu harganya dengan harga segitu, tidak boleh melebihi seperti itu. Tujuannya apa? Supaya adil untuk semua orang. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu adalah kelebihannya. Kelebihannya itu pertama, pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha bersama untuk mencapai kemakmuran bersama, lalu dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat, lalu inovasi, kreativitas individu dikembangkan tanpa melanggar kepentingan umum. Jadi beruntunglah kita di Indonesia ya. Jadi inovasi dan kreasi kita juga bisa dikembangkan tanpa adanya utak-atik dari negara. Ada sih aturan-aturannya, tapi tidak terlalu memberatkan masyarakatnya, kecuali yaitu tidak boleh menjual minuman keras, atau tidak boleh menjual narkoba, atau tidak boleh menjual permen yang mengandung narkoba dan segala macamnya. Jadi memang tetap ada aturannya kayak gitu. Tujuannya tetap kembali lagi adalah untuk kemakmuran masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Lalu kekurangannya apa? Ternyata daya kreasi dan inovasinya itu juga bisa mati kalau misalnya negara yang mendominasi. Kemudian pengambilan keputusannya agak lambat. Kenapa sih? Karena harus menyesuaikan dengan kepentingan bersama, karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan atau mencapai mufakat itu sangat susah, makanya butuh waktu, dan ketika mau mengambil keputusan itu jadinya lambat. Itulah namanya juga demokrasi Pancasila. Dengan mufakatnya itu harus butuh proses yang panjang. Dan yang terakhir adalah proses perekonomian menjadi tidak efisien karena proses demokrasi yang cenderung lama. Nah, yang kayak tadi tuh, mengambil keputusannya lama, akhirnya prosesnya juga tidak efisien karena banyak memakan waktu, memakan tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, ini adalah slide terakhir tentang sistem ekonomi Pancasila. Semoga kalian semuanya paham. Kalaupun kurang paham, bisa ditonton lagi video ini, kemudian kalian bisa baca buku atau mencari bahan ajar atau bahan materi dari media lainnya, karena udah banyak ya sekarang, baik media cetak ataupun media online, bahkan seperti platform pembelajaran juga sudah banyak, jadi kalian bisa sambil belajar di situ. Kalaupun kalian mau bertanya ke saya, monggo silakan hubungi saya atau bisa berkomentar juga ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang sistem ekonomi. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian sampai dengan bermanfaat sampai nanti ke depannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.